Salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kehidupan kita di hari-hari. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami sepanjang hari. Kami boleh jalani bahkan dalam segala aktivitas kami. Tuhan sudah sertai sampai pada malam hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari terangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan memahami serta melakukan firman Allah yang kami dengar pada saat malam hari ini. Urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini saya beri tema Kasihilah Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 31 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat ini kita dapat melihat seruan dan dorongan yang disampaikan oleh Raja Daud bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan merupakan perintah Tuhan sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 22. Kita akan melihat Matius 22 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi inilah yang menjadi perintah atau nasihat firman Tuhan bagi kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak hanya setengah-setengah hati, tetapi kita mengasihi Tuhan sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini merupakan perintah Tuhan bagi kita. Dan juga merupakan nasihat daripada Raja Daud kepada semua orang. Kepada kita yang percaya supaya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, kekuatan kita. Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita sebagaimana dalam pembacaan kita di sana dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Mengapa kita mengasihi Allah? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Kasih Allah telah dinyatakan bagi kita, di mana Dia telah menyerahkan hidupnya, menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Dan kasih Allah telah dinyatakan bagi kita dari hari ke hari melalui kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan ini telah menjadi pengalaman dari Raja Daud. Itu sebabnya Daud katakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Karena Daud telah mengalami kebaikan Tuhan. Daud telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tatkala dia menghadapi
masa-masa yang sulit, tatkala Daud menghadapi masa-masa yang sukar, ketika dia diperhadapkan dengan begitu banyak masalah dalam hidupnya, menghadapi musuh-musuhnya, dia hanya selalu berseru kepada Tuhan. Dia hanya selalu berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah Daud mengalami pertolongan Tuhan. Disitulah Daud mengalami pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena telah menjadi pengalaman dari Raja Daud ketika ia dalam kesesakan, ketika ia dalam masalah dan persoalan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan pertolongan baginya. Maka itu sebabnya dia menasihatkan kepada semua orang, termasuk kepada kita semua yang mendengar firman Allah pada malam hari ini, yang tentunya kita semua telah mengalami kebaikan Tuhan. Kita telah mengalami banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sewajarnya lah kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita pun harus mengasihi Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di sana dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan karena kita sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita semua. Sehingga sepatutnya lah kita harus mengasihi Tuhan. Sepatutnya lah kita selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Saya percaya hari-hari yang kita jalani tidak lepas dari segala masalah, tidak lepas dari segala persoalan dalam hidup kita. Ya tentunya dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Kekuatan kita tidak akan sanggup karena kekuatan kita terbatas. Tetapi kita tahu ketika kita menghadapi masalah, kepada siapa kita harus datang, kepada siapa kita harus meminta pertolongan, ya tentunya kepada Tuhan. Dan ketika engkau datang kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti menolong kehidupan setiap orang yang selalu mengasihi Tuhan, yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab mengasihi Tuhan berarti kita harus mentaati segala perintah Tuhan. Kita harus mentaati firman-Nya dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana firman katakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintah-perintahku. Jadi kita harus belajar mengasihi Tuhan, juga melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Karena Tuhan telah memelihara kehidupan. Kalau bukan Tuhan, ya kita tidak ada sebagaimana ada sampai pada saat malam hari ini. Tetapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya di situ. Juga di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-25, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya kita mengasihi Tuhan, tetapi juga kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang lahiriah, bukan kepada hal yang duniawi,
tetapi pengharapan kita sepenuhnya kita taruh kepada Tuhan. Hanya Dialah yang menjadi kekuatan kita. Dialah yang menjadi pengharapan kita. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, apapun masalah, apapun persoalan yang engkau alami, yang engkau hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kelepasan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus tetap mengasihi Tuhan. Kita harus tetap berharap kepadanya. Walaupun menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian cobaan datang dalam kehidupan kita. Dan firman Allah katakan, hai semua orang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hai semua orang, hai saudara dan saya, yang mengasihi Tuhan, yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat menanggung segala masalah dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan, namun merupakan nasihat bagi kita supaya kita mengasihi Tuhan. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara, Tuhan telah memberkati saudara, memelihara kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk terus menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, walaupun menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan pasti menolong dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau, ajar kami melakukan firman-Mu, dan menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang sudah mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, Engkau Tuhan yang sudah memberkati setiap kehidupan kami. Umat-umat-Mu Tuhan, dalam segala masalah, dalam persoalan mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melalui hari-hari kehidupan mereka bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.